Ini masih melanjutkan kuliah di video sebelumnya. Kalau kita terakhir membahas, kita sudah mendefinisikan yang namanya metrik, tensor metrik, ya, disimbolkan dengan apa yang kita namakan eta mu nu, ya. Ada dua indeks di sini, ya, keduanya di bawah. Ya, kedua indeksnya ada di bawah. Nah, kalau Anda perhatikan, indeks ini sama seperti indeks di kasus matriks Lorentz. Indeks yang pertama ini mu ini melabel row. Indeks yang kedua nu ini melabel kolom. Ya, jadi mu itu baris, nu itu adalah kolom. Ya. Dan nanti kita akan belajar tensor, sehingga di sini kita lihat bahwa tensor metrik, ya, sebagai suatu tensor itu dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, di sini saya akan Anda hati-hati membedakan antara metrik, ya. Metrik di sini adalah suatu besaran fisika, ya. Dari kata metrik, meter artinya satuan atau satuan ukuran, ya, atau ukuran panjang, dengan matriks, ya. Jadi di sini tensor metrik itu dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Matriksnya ukurannya berapa? Ya, ukuran dimensi ruang waktu 4x4, ya. Ada 16 komponen, tapi hanya 4 yang non-vanishing, yang tidak nol. 12-nya lagi nol. Nah, Anda lihat bahwa tensor metrik ini merupakan matriks yang simetrik, ya. Simetrik artinya apa? Artinya bahwa tensor metrik ini, kalau Anda pertukarkan row dengan kolom, baris dengan kolom, dan kolom dengan baris, maka bentuknya sama. Ya, Anda tinggal pertukarkan saja. Misalnya, Anda mau pertukar, Anda lakukan transpose, ya, misalnya transpose, ya. Jadi ini kolom pertama Anda pertukarkan jadi baris pertama, ya. Kolom kedua Anda pertukarkan jadi baris kedua, ya, dan seterusnya. Maka Anda akan lihat bahwa isi dari matriks yang ditranspos tadi itu sama. Dengan kata lain, kalau saya pertukarkan indeks mu dengan nu, maka isi matriksnya sama. Jadi eta mu nu itu sama dengan eta nu mu. Nah, ini kita namakan matriks yang simetrik. Oke. Nah, itu properti pertama yang bisa kita identifikasi dari definisi tensor metrik ini. Properti kedua adalah bahwa di sini eta mu nu ini bukan saja simetrik, tapi lebih jauh lagi nilainya adalah 0 ketika mu tidak sama dengan nu, ya kan? Ketika mu tidak sama dengan nu, maka nilainya 0. Saya pindahkan ke atas dulu. Sedangkan, nah, nih, kalau misalnya mu sama dengan nu, nah ini kita klasifikasi lagi, ya. Nilainya akan sama dengan min 1, ya, kalau mu sama dengan nu sama dengan 0, dan akan sama dengan plus 1
kalau mu sama dengan nu sama dengan i. Ya. Kalau Anda lihat di video sebelumnya, i ini atau indeks Latin ini saya gunakan untuk melabel ruang spasial, ya, space. Jadi 1, 2, dan 3. Ya, jadi ini definisi dari tensor metrik atau konsekuensi dari definisi tensor metrik. Nah, kita juga bisa mendefinisikan suatu inverse karena Anda lihat metrik tensor metrik ini merupakan matriks yang non singular, ya. Anda lihat bahwa determinan dari eta mu nu ini tidak nol. Ya, artinya dia non singular. Kalau non singular, maka kita bisa definisikan inverse dari matriks tersebut. Ya, kita definisikan inverse-nya, kita definisikan sebagai eta mu nu. Nah, kalau tadi Anda lihat tensor metrik itu saya definisikan secara kovarian, ya, fully kovarian atau kovarian secara penuh, kedua indeksnya itu di bawah, maka inverse-nya saya definisikan sebagai kontravarian. Jadi eta mu nu di indeks di atas ini saya namakan sebagai kontravarian metrik tensor. Ya, Anda bisa mencari inverse ini isinya apa dengan aljabar linear, kan? Anda akan lihat bahwa isinya akan sama. Bentuk matriksnya itu sama isinya. Sama. Ya, Anda bisa buktikan sendiri bahwa inverse dari matriks 4x4 tersebut akan isinya sama untuk kasus tensor metrik, ya. Nah, jadi tadi saya akan menggunakan kovarian metrik tensor untuk mendefinisikan elemen panjang invarian tadi seperti ini. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini ada sumasi, ya. Kita menggunakan notasi konvensi Einstein, maka ada sumasi baik terhadap mu maupun terhadap nu, ya. Karena masing-masingnya ini berulang indeksnya dikontraksi. Jadi ada 16 suku secara total. Nah, ini dapat juga secara ekivalen kita tulis dalam bentuk tensor metrik yang kontravarian. Nah, berarti sekarang konsekuensinya dx mu-nya ini dan dx nu-nya itu keduanya adalah kovarian. Ya. Jadi seperti ini, ya. Isinya sama. Dan Anda bisa jabarkan aja dengan definisi x mu kovarian. Anda masukkan, Anda kontraksi, hasilnya akan sama. ds kuadratnya akan sama. Ya, inilah salah satu esensi dari invarian, bahwa Anda kontraksikan, tidak peduli bagaimana cara Anda mengkontraksikan, hasilnya akan sama. Ya. Lalu kalau saya boleh mereview kembali ini. Jadi apa yang saya sampaikan? Oh ya. Ya, saya kembali dulu. Nah, oh ya, sekarang Anda coba perhatikan kembali matriks Lorentz. Kita kembali ke matriks Lorentz, ya. Isi dari matriks Lorentz, Anda tentunya ingat, ya. Ada gamma, ada minus gamma beta, gitu, ya, dan ada 1, 1. Nah, kalau sekarang Anda definisikan
uh, gamma, Anda definisikan V gitu ya, suatu sudut V. V ini suatu sudut atau suatu fase sedemikian rupa sehingga ya such that, sehingga apa? Sehingga Anda bisa definisikan gamma itu sebagai cos atau cosinus hiperbolikus dari V ya. Dan saya juga bisa mendefinisikan gamma beta ini sebagai sinus hiperbolikus dari V. Ya, jadi ini definisi ya. Anda lihat ini definisi, saya mendefinisikan V sedemikian rupa sehingga gamma dan gamma beta bisa saya tulis seperti ini. Ya. Ini definisi saya. Nah, dari dua definisi ini Anda dapat lihat dengan mudah bahwa kalau sin hiperbolikusnya seperti itu dan cos hiperbolikusnya seperti itu, maka konsekuensinya tangen hiperbolikus itu dapat dinyatakan sebagai ya sin hiperbolikus dibagi dengan cos hiperbolikus, hanyalah beta saja ya. Jadi ini konsekuensinya. Nah, dengan menggunakan definisi tersebut, maka Anda bisa lihat bahwa matriks Lorentz yang tadi, yang di video sebelumnya kita sudah definisikan, dapat kita tulis ulang dalam bentuk seperti ini. Oke, Anda lihat bahwa beta gamma dapat saya tulis sebagai cos hiperbolikus V. Lalu di sini gamma beta menjadi min sin hiperbolikus V ya. 0 0 sama. Lalu di baris pertama kolom ke-0 adalah min gamma beta menjadi min sin hiperbolikus V, gamma menjadi cos hiperbolikus V, sini 0, 0 juga sama. Di sini 0, di sini 0, di sini 1, sini 0 ya. Dan terakhir di sini juga 0, 0, 0, 1 ya. Jadi matriks transformasi Lorentz dapat saya tulis ulang dalam V seperti ini. Oke, apa signifikansinya? Signifikansinya adalah sebagai berikut. Kalau Anda ingat, mungkin di aljabar linear kah atau di saya tidak tahu, saya asumsikan bahwa di kalkulus, mungkin di aljabar linear Anda sudah belajar mengenai rotasi ya. Rotasi dalam bidang 2 dimensi misalnya, atau dalam bidang 3 dimensi. Misalnya Anda belajar rotasi ya, misalnya Anda belajar, ini saya pisahkan biar tidak dimaksudkan sama. Rotation with respect to z-axis, maksudnya rotasi terhadap sumbu z. Anda punya ruang 3 dimensi dan Anda ingin merotasikan vektor Anda, katakanlah dalam ruang 3 dimensi tersebut dengan sumbu rotasinya adalah sumbu Z. Ya, maka Anda dengan mudah bisa mendefinisikan vektor, matriks rotasi, ya, matriks rotation, ya, rotasi sepanjang sumbu Z
ya. Orang biasa tuliskan seperti ini, Z. Itu berarti matriksnya 3 kali 3. Dan di sini adalah cos. Katakanlah sudutnya V gitu ya. Sin V 0. Anda rotasikan sebesar sudut V gitu. Maka di sini menjadi ini sini min ya. Min sin V cos V 0 ya. Nah, sekarang 0 0 1. Kenapa 1? Karena di sini Anda rotasikan terhadap sumbu Z. Jadi koordinat pada sumbu Z ini tidak mengalami perubahan, tidak mengalami rotasi, ya kan? Ini adalah matriks rotasi relatif terhadap sumbu Z. Kalau Anda perhatikan, ada saya tidak katakan sama, tapi ada kemiripan ya, ada sesuatu yang bisa kita identifikasi mirip antara yang satu adalah matriks 3 dimensi, yang satu lagi matriks 4 dimensi, ya. Tapi coba kalau Anda perhatikan di sini, misalnya bagian ini aja ya. Ini kan seolah-olah ya, mirip seperti rotasi 3 dimensi, ya kan? Yang membedakan adalah sekarang rotasi 3 dimensi ini pertama dimensinya di sini ada percampuran ya. Karena saya di sini mengambil 0, 1 dan 2. Jadi dimensi T, X dan Y ya. Ya kan? Kalau yang di rotasi yang di pure rotational matrix ini yang ini kan semuanya dimensi spasial. Nah, di sini ada mixing, ada percampuran antara dimensi temporal dengan dimensi spasial. Ya. Nah, perbedaan kedua adalah rotasinya ini tidak diparametrisasi oleh fungsi trigonometri, melainkan oleh fungsi trigonometri hiperbolikus, cos dan sin, cosinus hiperbolikus dan sinus hiperbolikus ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa transformasi Lorentz itu menyerupai, ya saya katakan menyerupai, artinya tidak sama, menyerupai rotasi, tapi tidak persis sama bisa kita identifikasi sebagai rotasi ya. Jadi ini bukan seperti Lorentz rotation ya, tapi ini yang kita namakan sebagai Lorentz boost. Inilah yang kita namakan sebagai Lorentz boost. Nah, ini berkaitan dengan teori grup ya. Nanti saya tidak tahu apakah kita akan sempat membahas teori grup, tapi dalam teori grup yaitu bidang matematika yang membahas mengenai simetri dan transformasinya ya. Kita bisa klasifikasi simetri atau transformasi itu berdasarkan apa yang kita namakan sebagai grup. Misalnya transformasi rotasi itu bisa memiliki yang namanya grup rotasi. Ya. Transformasi Lorentz ini kita masukkan dalam Lorentz boost, gitu ya. Semacam rotasi, tapi rotasinya ini rotasi yang mencampurkan antara dimensi waktu dan dimensi ruang, dan ini juga di 4 dimensi. Oke, ini sekedar ini aja ya, memperkenalkan aja teori grup. Untuk selanjutnya nanti mungkin kita akan singgung ketika kita membahas tentang grup abelian dan grup non abelian. Oke, sekarang saya lanjutkan kuliahnya. Nah, kita sudah mengenal yang namanya kontravarian, kita sudah mengenal yang namanya kovarian ya. Lalu kita juga mengenal yang namanya invarian ya. Nah, untuk identifikasi awal saya katakan kita bisa melihat kovarian, kontravarian itu dari posisi indeks ya.
indeksnya di atas atau di bawah ya. Tapi ini sebenarnya suatu definisi yang naif ya. Ini sekedar identifikasi saja. Karena nanti akan kita lihat bahwa tidak semua tidak semua objek yang memiliki indeks itu berarti dia vektor ya. Jadi jangan hanya karena kita melihat suatu objek dengan maksudnya suatu notasi yang mendeskripsikan suatu objek fisika dan dia punya indeks di atas, kita langsung katakan bahwa itu adalah vektor kontravarian. Belum tentu ya. Karena definisi vektor kontravarian, vektor kovarian itu lebih spesifik dari sekedar punya indeks atas maupun bawah. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Ini masuk dalam bahasan transformations of coordinate atau transformasi koordinat ya. Nah, kalau Anda ingat kuliah tentang FISMAT 1 ya, Anda akan belajar mengenai transformasi koordinat ya, atau koordinat kurvilinier, bahwa sejatinya suatu koordinat itu hanyalah alat matematis untuk membantu kita mendeskripsikan suatu fenomena atau event dalam ruang dan juga dalam waktu uh, agar mudah dipahami. Jadi yang fisik adalah eventnya itu, apa kejadiannya itu atau fenomenanya itu. Koordinat ini sekedar alat bantu matematis saja. Artinya apa? Artinya suatu event yang sama dapat kita label dengan koordinat yang berbeda-beda ya. Dan itu tidak mengubah arti fisisnya ya. Anda sudah kenal yang namanya koordinat kartesian, dapat kita transformasikan menjadi koordinat silinder ya, dan koordinat bola ya. Tidak hanya dua itu saja sebenarnya koordinat ya. Kita bisa konstruksi secara umum tak berhingga kemungkinan koordinat kurvilinier yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita konstruksi. Nah, artinya apa? Secara umum, koordinat itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kalau saya ambil contoh misalnya koordinat dari Kartesian gitu ya. Kartesian itu variabelnya adalah x, y, z. Ini saya ngomong 3 dimensi dulu ya. Kalau saya ingin transformasikan Kartesian menjadi spherical gitu ya. Spherical atau bola. Spherical itu kan parameternya r, theta, dan v. Ya kan? Nah, apa hubungan antara x, y, z dengan r, theta, dan v? Misalnya, x atau mungkin dari r dulu kali ya. R itu, kalau Anda ingat, ini adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat, ya kan? Theta itu apa? Anda ingat theta itu atau cos theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh koordinat r dan sumbu z ya. Jadi cos theta itu adalah z per r, sehingga theta adalah arcus atau inverse cosinus dari z per r. Nah, r itu sendiri kan tadi sudah saya tulis di atas, jadi z per akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Ya. V itu adalah sudut yang dibentuk oleh proyeksi R pada bidang XY. Ya. Jadi proyeksi R pada bidang XY
kalau kita kaitkan, kita lihat sudut yang dibentuk oleh dia terhadap sumbu X, maka itulah phi. Dengan kata lain, phi ini uh, atau tangan phi gitu ya. Tangan phi ini hanyalah y per x, ya, y per x, sehingga phi-nya adalah inverse tangan dari y per x. Sebaliknya, saya juga bisa menyatakan x, y, z dalam r, theta, phi. Ya, Anda bisa cek di kuliah atau buku Fismat Anda. Saya ambil dari yang z dulu paling mudah. Kenapa z paling mudah? Ya, karena tadi kita lihat bahwa cos theta itu adalah z per r. Maka z adalah r cos theta, ya. Kalau z adalah r cos theta, maka apa itu x dan y? Tadi ketika saya membicarakan definisi phi, phi itu sudut yang dibentuk oleh proyeksi r pada bidang xy dengan sumbu x. Maka ya Anda bisa cek catatan Fismatnya bahwa y, saya tulis di sini aja di atas, ya, lebih atas. Y itu Anda bisa cek bahwa ini adalah R sin theta sin phi, ya, dan X adalah R sin theta cos phi, ya. Oke, Anda bisa melihat bahwa untuk masing-masing koordinat, misalnya koordinat kartesian x, y, z, Anda lihat di sini bahwa x, y, z, x itu fungsi dari r, theta, phi, ya. Demikian pula y. Y adalah fungsi dari r, theta, phi. Dan z juga. Z adalah fungsi r, theta, phi. Meskipun secara eksplisit di sini z hanya bergantung pada r dan theta. Tapi poin yang ingin saya tegaskan di sini bahwa setiap koordinat pada setiap variabel pada satu koordinat itu secara umum adalah fungsi dari semua variabel di koordinat yang lain. Ya, Anda ingin mentransformasikan spherical jadi kartesian, maka setiap koordinat di kartesian itu adalah fungsi dari masing-masing koordinat di kartesian adalah fungsi dari semua variabel di koordinat spherical. Jadi x itu bukan hanya fungsi dari r saja, y bukan fungsi dari theta saja, z bukan fungsi dari phi saja, tapi x dan y dan z masing-masingnya adalah fungsi dari r, theta, dan phi. Dan juga sebaliknya, Anda lihat di sini bahwa sekarang r adalah fungsi dari x, y, z, ya. R bukan fungsi dari x saja, adalah fungsi dari x, y, z. Theta adalah fungsi dari x, y, z juga. Dan di sini phi juga, ya, meskipun dia hanya fungsi x dan y, tapi secara umum saya bisa tulis dia fungsi x, y, dan z. Poinnya apa? Poin yang ingin saya tekankan di sini, ini satu contoh ya, satu contoh antara transformasi dua koordinat. Artinya apa? Dalam setiap transformasi koordinat, kalau saya punya x mu, ya, ini kan koordinat 3 dimensi di sini. Nah, saya generalisir menjadi koordinat 4 dimensi. Oh ya, ngomong-ngomong, saya perlu kembali dulu ke sini. Nah, ini
kontravarian vektor dan kovarian vektor ini adalah apa yang kita namakan sebagai four vektor, ya. Vektor 4. Selama ini ya, sampai kuliah sebelum Anda kenal dengan teori relativitas khusus, Anda mengenal yang namanya vektor 3, trivektor, yaitu vektor arah sumbu X, komponen vektor arah sumbu X, Y, dan Z. Nah sekarang karena punya satu dimensi lagi, maka orang lazim menyebutnya four vektor. Four vektor artinya adalah indeksnya dari 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu istilahnya saja. Nah, di sini saya akan menggunakan four vektor secara umum, meskipun tadi contohnya di sini adalah trivektor ya. Tapi tidak masalah, sama aja. Nah, kalau saya ingin mentransformasikan X mu menjadi X mu aksen, X mu aksen di sini adalah koordinat X mu hasil transformasi. X mu adalah koordinat sebelum transformasi, ya. Nah, maka Anda lihat bahwa oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan mengatakan juga bahwa indeks yang saya gunakan untuk melabel vektor ini, baik itu indeks Latin maupun indeks Yunani, ini semua adalah apa yang kita namakan sebagai dummy index. Saya harap Anda masih ingat kuliah pembahasan mengenai dummy index ini ya, baik di FISMAT maupun di mekanika klasik. Dummy index. Jadi apa artinya? Artinya indeksnya dapat kita label ulang asal konsisten. Maksudnya gimana, nanti kita lihat secara prakteknya seperti apa. Nah, poin yang saya ingin tegaskan bahwa koordinat hasil transformasi itu adalah seluruhnya secara umum fungsi. Jadi saya tulis di sini seperti ini ya. X mu aksen ini adalah fungsi dari semua koordinat sebelum transformasi. Jadi saya membedakan yang sebelum dan sesudah dengan dengan prime atau dengan aksen ya. Jadi x alpha inilah koordinat sebelum transformasi. Dan sebaliknya juga koordinat sebelum transformasi yang tidak aksen itu semuanya ada, masing-masing adalah fungsi dari semua koordinat setelah transformasi. Itu contohnya seperti ini ya tadi ya. Misalnya saya ingin mentransformasikan Cartesian menjadi spherical, maka semua koordinat sebelum transformasi X, Y, Z itu masing-masingnya adalah fungsi dari semua koordinat hasil transformasi R theta V, R theta V, R theta V. Dan juga sebaliknya, R theta V masing-masing adalah fungsi dari X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Itu maksudnya ya. Oke. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa, oke, sebelum saya lanjutkan adalah, kalau kita berbicara dalam konteks koordinat kurvilinier, artinya masing-masing sumbunya ini saling independen ya. Misalnya saya berbicara mengenai katakanlah ini X1, X2, X3. Ingat, kalau dalam 3 dimensi maka tidak penting saya menaruh indeksnya secara kontravarian maupun kovarian ya. Karena akan identik ya. X1, X2, X3 ini maksudnya X, Y, Z. Nah, X1, X2, X3 ini sebenarnya saling independen kan? Saling independen artinya X, koordinat X tidak bergantung pada koordinat Y maupun Z,
koordinat Y tidak bergantung pada koordinat X maupun Z, koordinat Z tidak bergantung pada koordinat X maupun Y. Ya. Jadi X1, X2, dan X3 ini masing-masing independen dan saling ortogonal. Maka kita bisa tahu bahwa dx1 misalnya per dx2 ini sama dengan apa? Nah, 0, karena independen ya, sama juga. dx2 dx3 sama dengan 0, dx3 dx1 sama dengan 0, atau sebaliknya gitu ya. Nah, karena saling independen. Nah, kalau sekarang dx1 dx1 ya ini obvious ya. dx1 dx1 berarti kan dx per dx ya berapa ya? Cuma 1 ya kan. Sesuatu besar diturunkan dengan diri sendiri akan sama dengan 1. Ini juga berarti berlaku untuk yang x2 dx2 dx3 dx3. Nah, di sini meskipun saya ambil contoh di vektor 3, di koordinat 3, tapi ini berlaku juga untuk koordinat n dimensi ya. Jadi kalau pada kasus 4 dimensi juga sama ya. Koordinat waktu ini independen terhadap koordinat yang lain dan lain sebagainya. Ini sama dengan 1. Oke. Maka artinya saya bisa menyimpulkan kondisinya bahwa dx I per dx J gitu ya. Ini sama dengan apa? Saya bisa tulis ini dalam bentuk tensor dalam bentuk delta Kronecker ya. Dalam bentuk delta Kronecker. Ini saya tulis di sini IJ gitu ya. IJ ini kan artinya apa? IJ ini delta IJ ini artinya 1 kalau I sama dengan J gitu ya. 0 kalau I tidak sama dengan J. Ya, itu definisi delta Kronecker kan. Nah, ini juga berlaku secara umum. Artinya dx mu dx nu ya, ini berarti vektor 4, berarti ini sama dengan delta mu nu juga. Oke. Nah, Anda lihat ini terjadi kalau saya menurunkan satu sumbu terhadap sumbu lain tapi di kerangka yang sama. Ya, ini kan sama-sama di kerangka. Satu kerangka kan, artinya ini kerangka K ya. Hasilnya kan beda kalau misalnya sekarang Anda menurunkan satu koordinat relatif terhadap koordinat lain di kerangka yang berbeda. Misalnya dx1 dx2 aksen. Artinya kerangka K aksen adalah kerangka yang dalam konteks relativitas khusus adalah kerangka yang inersial relatif terhadap kerangka K. Nah, ini belum tentu sama dengan 0, ini secara umum tidak sama dengan 0, ya. Jadi, kondisi ini Anda lihat ini hanya berlaku ketika x mu dan x nu ini di kerangka yang sama. Maka demikian pula kalau keduanya sama-sama di kerangka K aksen. Saya juga punya relasi, berarti dx mu aksen per dx nu aksen ini sama dengan delta mu nu juga ya. Tapi kalau salah satunya atau keduanya ini saya mengevaluasi turunan ini relatif terhadap dua kerangka acuan yang berbeda, ya maka hasilnya tidak seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan. Ini review dari Vismat ya. Nah, oke, berbekal
ini, maka saya bisa mendefinisikan yang namanya vektor kontravarian. Mungkin saya perlu menulis aja kali di sini ya. Di sini apa yang saya namakan sebagai kontravarian vektor. Definisinya apa? Definisi dari kontravarian vektor itu adalah a set of four function. Jadi ini fungsi 4 atau fungsi vektor 4 ya. Which transforms under a coordinate transformation similar to the way the differentials of the coordinate transformation transforms. Oke, saya rasa saya ketinggalan satu hal, jadi mungkin saya taruh ini di bawah dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau berbekal di hasil sebelumnya, ini ya, Anda lihat sekarang kalau saya turunkan, saya diferensialkan dx mu aksen, apa yang saya dapatkan? Oke, itu saya perlu membahas itu dulu tampaknya ya. Kalau saya turunkan dx mu aksen, saya turunkan, saya diferensialkan dx mu aksen, ini berarti x mu aksen tadi adalah fungsi multivariabel, ya kan, dia bergantung pada semua dari x mu di koordinat sebelum transformasi. Nah, berarti di sini adalah saya punya sumasi di sini ya. Maksudnya gini. Kalau saya punya V, ini pada kasus Fismat ya, suatu medan skalar yang fungsi dari 3 variabel atau 3 koordinat, maka turunan diferensial dari V ini adalah ya, Anda tahu ini do V do X dx ditambah do V do Y gitu ya, dy ditambah do V do Z dz ya kan, ini dari Fismat satu lagi. Maka demikian pula kalau saya turunkan, saya diferensialkan dx mu aksen, maka ini adalah secara notasi dapat saya tulis sebagai do x mu aksen do x nu dari dx nu. Nah, Anda lihat di sini berlaku sumasi Einstein, ada indeks nu bertemu dengan indeks nu, maka ini berjalan ya. Nu ini berjalan dari 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 suku di sini secara total. Ini kan ada 3 suku ya kan? Karena 3 suku ini 3 dimensi. Nah, ini 4 dimensi, maka ada 4 suku. Sama juga sebaliknya adalah kalau saya tulis dx mu itu berarti diferensial dari x mu saya tulis sebagai do x mu per do x nu aksen dx nu aksen ya.
Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai transformasi diferensial koordinat ya. Ini transformation of differential coordinates. Maksudnya ya x mu kan adalah koordinat, maka dx mu adalah differential coordinates. Ya, ini maka yang ini adalah inverse-nya ya. Transformasi inverse-nya. Inverse dari transformation of differential coordinates. Oke, itu yang saya maksud sebagai transformasi dari koordinat atau transformasi dari diferensial koordinat. Nah, kembali ke vektor kontravarian. Vektor kontravarian, jadi secara umum kalau saya bisa mendefinisikan suatu vektor kontravarian tidak harus x mu, tapi saya bisa label apapun, misalnya vektor kecepatan kah? Bisa v mu, vektor kecepatan kontravarian, atau vektor vektor gaya atau vektor percepatan kontravarian bisa, nggak ada masalah. Jadi vektor apapun saya lambangkan v mu secara umum, ini melambangkan vektor secara umum, tidak hanya vektor posisi ya. Ini adalah satu set for function yang bertransformasi sebagaimana apa? Sebagaimana diferensial dari koordinat itu bertransformasi. Jadi v mu itu dinamakan atau dikatakan sebagai vektor kontravarian kalau dia bertransformasi persis sama seperti bentuk ini bertransformasi. Dengan kata lain, v mu itu dinamakan sebagai kontravarian vektor jika if under a coordinate transformation dia bertransformasi menjadi v mu aksen ya, di mana v mu aksen itu memiliki properti seperti ini. Saya tidak harus menggunakan mu dan nu terus ya, saya bisa gunakan misalnya alfa. Pokoknya indeksnya apapun, yang penting konsisten. Nah, di sini berarti saya gunakan V alfa. Inilah definisi dari vektor kontravarian. Dia adalah vektor kontravarian kalau bertransformasi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Good. Nah, lanjut. Itu tadi kalau vektor kontravarian. Nah, sekarang kalau invarian. Invarian. Tadi kan kontravarian, sekarang invarian. Invarian ini dinamakan juga sebagai scalar. Jadi, kalau tadi kita ngomongin vektor, maka invarian itu adalah skalar, besaran skalar. Ya. Apa definisi dari besaran skalar atau besaran invarian? Besaran skalar itu adalah a scalar invariant if under coordinate transformation the function does not change or stays the same. Ya. Oke, ini definisi dari invarian ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Suatu fungsi, katakanlah saya punya suatu medan
medan skalar ya, atau fungsi skalar v, misalnya saya punya v sebagai fungsi x mu adalah suatu besaran skalar atau besaran invarian jika under coordinate transformation dia menjadi v aksen fungsi dari x mu aksen jika ini sama dengan v sebagai fungsi x mu. Kalau properti ini dipenuhi, maka v adalah besaran yang invarian atau skalar. Oke, paham ya? Di sini. Nah, kalau suatu skalar itu saya turunkan, ya, skalar invarian. Kalau saya turunkan, saya tarik gradien, ya, maka apakah dia masih skalar atau bukan? Anda ingat di Fismat 1 yang namanya gradien, ya, kita review lagi gradient, ya, gradient. Gradient itu kan disimbolkan dengan nabla ya. Jadi gradient dari suatu fungsi, misalnya fungsi skalar v, kalau saya tarik gradiennya, maka fungsi ini menjadi fungsi vektor, ya kan? Anda bisa tuliskan seperti ini ya. Do v per do v per do x1 ini arah vektornya gitu kan, ditambah do v per do x2 ini arah vektornya, ditambah do v per do x3 ini arah vektornya, ya kan? Ini kan bisa ditulis seperti ini bisa ditulis sebagai do v do xi ya, ei. Nah, di sini ada sumasi Einstein ya, i-nya berulang, maka ya ini secara eksplisit berarti dijalankan dari 1 sampai 3. Nah, maka gradien itu kan bisa saya tuliskan sebagai komponennya do per do x1 gitu ya, do per do x2 dan do per do x3 ya. Atau secara umum komponennya dapat saya tulis sebagai do per do xi ya. Ini cara kita menulis gradien. Komponen dari gradien maksud saya. Komponen dari gradien. Ini kita namakan sebagai trigradient, gradien 3. Nah, kita juga bisa mendefinisikan for gradient. For gradient itu maksudnya adalah gradien 4 gitu ya. Di sini kita bisa definisikan for gradient itu berarti ya, kalau tadi mengeneralisir tadi berarti saya punya do per do x mu gitu ya. Ini kan isinya adalah apa? Yang mengikuti do per do x mu, berarti di sini do per
do x0 ya. Di sini do per do x1 ya. Do per do x2, do per do x3 ya. Ini adalah do per do x mu. Nah, do per do x mu ini lazim juga ditulis notasinya itu ditulis seperti ini, do mu. Nah, oke. Nah, ingat, ini do mu ini mu-nya kovarian. Mu-nya kovarian itu berarti untuk menuliskan do per do x mu kontravarian. Ya, paham ya? Jadi gradien itu didefinisikan sebagai do per do x mu kontravarian. X mu-nya yang kontravarian. Nah, gitu. Nah, itu sama dengan saya menuliskan do mu. Do mu-nya saya taruh di bawah kovarian. Jadi ini for gradient ya, atau inilah kovarian gradient yang kovarian vektor. Nah, ini kan isinya adalah x0 tadi kan ct kan, berarti ini seper c do per do t ya. Ini adalah do per do x atau do per do x1, ini do per do y, do per x2, ini do per do x3 atau do per do z. Ini isi eksplisit dari for gradient ya. Oke, for gradient. Nah, sekarang kembali ke skalar tadi. Kalau skalar saya kerjakan gradien itu kan menjadi vektor ya. Dalam analisis vektor kan saya mengerjakan gradien pada suatu skalar, maka skalar tersebut menjadi vektor. Nah, sama kalau sekarang saya mengerjakan for gradient pada suatu skalar, pada suatu invarian, maka invarian tersebut akan menjadi for vektor. Ya. Bagaimana prosesnya? Ya, misalnya saya mengerjakan do mu pada v. Ya, ini berarti, ya ini kan secara eksplisit adalah do v maksudnya per do x mu. Ya kan? Nah, ini adalah vektor. Vektor. Bagaimana kita tahu dia vektor? Kita coba lihat kalau saya transformasikan do mu v gitu ya. Kalau saya transformasikan do mu v dalam transformasi koordinat menjadi menjadi do mu v yang aksen, di mana do mu v yang aksen ini maksudnya secara eksplisit adalah do mu aksen bekerja pada v aksen ya. Artinya apa? Ya, ini berarti secara eksplisit adalah do v aksen per do x mu aksen ya. Nah, karena v adalah invarian, maka v aksen sama dengan v. Maka di sini do v aksen itu sama dengan do v. Nah, tapi x mu-nya ini bukan invarian, jadi saya tidak bisa tulis sama seperti x mu aksen, tidak bisa saya tulis sama seperti x mu, jadi tetap x mu aksen. Nah, tapi kita bisa lihat dari transformasi untuk kontravarian ya. Ini kan kontravarian, dia bertransformasi seperti ini. Nah, kita bisa pinjam properti transformasi kontravarian itu, karena di sini penyebutnya kontravarian ya kan. Di sini penyebutnya kontravarian, maka ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. Ini adalah do x new, do x mu aksen, do v, do x new ya. Oke.
Paham ya? Jadi ini yang bertransformasi secara kontravarian adalah penyebutnya. Sehingga saya butuh tuliskan seperti itu, ya. Nah, ini kalau lebih lanjut lagi berarti saya bisa tuliskan sebagai uh, saya bisa tuliskan seperti ini ya. Tadi do x new per do x mu aksen do new bekerja pada v. Nah, itu adalah hasilnya ya. Jadi ini adalah vektor yang didapat ketika kita menggradienkan skalar atau invarian. Nah, tapi Anda lihat transformasi vektornya ini beda dengan transformasi vektor kontravarian. Ya, karena di kontravarian aksennya yang di atas. Ya, misalnya gini, maksudnya gini. Mungkin saya tulis ulang. Jadi tadi kalau bisa saya tulis, kalau boleh saya tulis tadi, maka do mu v ini bertransformasi menjadi do mu v dalam kondisi aksen, dan ini tiada lain daripada do x new do x mu aksen do new v. Ini maksud saya. Ini transformasi dari vektor gradien. Nah, tapi Anda lihat, ini bentuk transformasi dari vektor gradien ini adalah bentuk yang tidak sama seperti vektor kontravarian. Anda bisa buktikan lagi tadi ya di previous pages ya. Nah, ini memaksa kita mendefinisikan dari apa yang dinamakan sebagai kovarian vektor. Kovarian vektor. Kovarian vektor itu adalah vektor yang bertransformasi, ya, mungkin saya tidak perlu tuliskan, saya sebutkan aja ya. Kovarian vektor adalah vektor yang bertransformasi layaknya gradien dari suatu skalar bertransformasi. Jadi gini, simbolnya adalah indeksnya di bawah. V mu dengan indeks di bawah ini dinamakan sebagai kovarian vektor jika dan hanya jika ketika dalam transformasi koordinat V mu itu menjadi V mu aksen, di mana V mu aksen dapat ditulis sebagai do x new do x mu aksen dikalikan V new. Nah, Anda lihat bahwa ini bertransformasi dengan koefisien transformasi yang persis sama seperti gradien bertransformasi. Inilah definisi dari kovarian vektor. Oke. Ya, sekarang kalau Anda lihat, vektor ini kan bisa ada kovarian, ada kontravarian ya. Baik kovarian maupun kontravarian ini indeksnya 1. Ya. Kalau Anda lihat tadi skalar itu tidak berindeks. Ya. Indeks ini kan mewakili atau merepresentasikan koordinat ya kan, komponen pada arah koordinat. Nah, ya skalar atau invarian dia tidak punya komponen pada sumbu, artinya dia invarian. Vektor dia bergantung pada koordinat, ya kan? Nah, kita bisa mengeneralisir konsep vektor ini menjadi apa yang kita namakan sebagai tensor. Ya. Tensor.
tensor. Nah, definisi tensor ini adalah suatu kuantitas yang bertransformasi secara linear dan secara homogeneous dalam transformasi koordinat. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan linear dan homogen tadi ya. Tapi dalam konteks tensor, maka saya bisa memandang skalar atau invarian itu sebagai tensor rank 0 atau rank rank ke 0. Tensor rank ke 0 itu adalah skalar. Dan vektor itu sebagai tensor rank 1. Nah, Anda bisa melihat representasi ranknya ini pada jumlah indeks. Skalar tidak punya indeks, vektor itu punya indeks 1, maka tensor dengan rank lebih dari 1, itu selanjutnya kita namakan tensor saja. Itu berarti dia punya indeksnya sebanyak indeks ranknya. Ada tensor rank 2, tensor rank 3, sampai seterusnya. Gitu ya. Contoh, misalnya pada kasus rank 2. Contoh pada kasus tensor rank 2. Saya bisa ambil rank 2 misalnya T dengan 2 indeks, T mu nu. Nah, sama seperti vektor, dia juga bisa punya kontravarian maupun kovarian. Ya, pada kontravarian, T mu nu kontravarian seperti ini. Definisinya adalah sama seperti vektor kovarian, cuman sekarang ada dua indeks yang perlu kita tackle satu persatu gitu ya. Ya berarti di sini definisinya sama seperti perkalian dua buah vektor yang kontravarian. Sorry, gini maksud saya. Apa yang mau saya lakukan? T mu nu ini adalah tensor rank 2, ya ini tensor rank 2, kontravarian jika dan hanya jika dalam transformasi koordinat dia bertransformasi sebagai T mu nu aksen dan T mu nu aksen menjadi dapat dinyatakan sebagai seperti ini ya. Kalau vektor kan cuma ada satu pengali koefisien ini ya. Nah, kalau tensor berarti ada sebanyak jumlah dari rank tensornya. Ini adalah T alfa beta. Nah, ini adalah definisi transformasi dari tensor kontravarian. Sama juga, kita juga bisa mendefinisikan tensor yang fully covariant. Berarti dia bertransformasi sebagaimana covariant bertransformasi. Berarti di sini adalah seperti ini. Ini adalah T alfa beta, gitu ya. Nah, karena indeksnya lebih dari satu, maka kita punya satu kemungkinan kombinasi lagi, yaitu campuran. Campuran artinya ada sebagian yang di atas, sebagian yang kontravarian, ada sebagian yang kovarian. Misalnya pada kasus rank 2 ini berarti saya punya tensor mix. Misalnya indeks mu-nya kontravarian, indeks nu-nya kovarian. Nah, apa definisinya? Berarti definisi transformasinya yang mengikuti transformasi untuk indeks mu berarti transformasi yang kontravarian, transformasi yang indeks nu berarti transformasi yang kovarian. Ya. Berarti di sini misalnya saya bisa tuliskan indeks mu aksen per x alpha di sini, x beta di sini, x new aksen inilah t, di sini alpha beta.
Oke, dari 3 contoh ini Anda bisa mengeneralisir untuk rank berapapun dan Anda bisa melihat polanya ya. Polanya bisa dilihat. Nanti ada rank 3 itu bisa terjadi fully kontravarian ketiga indeksnya, atau fully covarian ketiga indeksnya, atau mix ada 2 indeks yang kontravarian, 1 indeks covarian, atau sebaliknya 1 indeks kontravarian, 2 indeks covarian ya. Anda bisa punya banyak kombinasi untuk semakin besar ranknya. Nah, terakhir yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa kontraksi. Oh ya, salah satu contoh tensor kovarian adalah metrik tensor ya. Dan tensor kontravarian juga metrik tensor kontravarian. Oke, mungkin saya sampaikan di sini dulu, sudah terlalu cukup besar durasinya, nanti bisa kita lanjutkan di bagian sinkronus ya. Terima kasih. Assalamualaikum.